Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Pentakosta yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, penulis Injil Yohanes sekali lagi menampilkan kisah penampakan Yesus kepada para rasulnya. Namun, dalam penampakan kali ini, Yesus memberikan Roh Kudus kepada para rasul. Diceritakan bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi para rasulnya dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudari terkasih, melalui perikop dalam Injil pada hari ini, kita dapat mengetahui keadaan para rasul dan para pengikut Yesus pada waktu ini. Ini adalah saat-saat yang berat ketika sekelompok orang ditinggalkan oleh seseorang yang sangat mereka cintai, mereka andalkan, bahkan mereka bangga-banggakan. Tentu saja dari segala aspek, para rasul Yesus ini belum siap untuk berpisah dan ditinggalkan oleh guru dan Tuhan mereka, yakni Tuhan Yesus Kristus. Situasi menjadi tidak aman dan penuh ketakutan karena Yesus sebagai guru dan Tuhan mereka telah meninggal dengan cara yang sangat sadis, yakni disiksa, dipaksa memanggul salib, bahkan sampai wafat di kayu salib. Dengan kata lain, tidak hanya guru mereka yang telah kehilangan nyawa, tetapi pada saat yang sama mereka juga terancam kehilangan nyawa. Sebab ada kebencian dan permusuhan antara Yesus dengan sekelompok kecil orang Israel yang merasa terganggu dan terancam dengan kehadiran Yesus. Sebagai murid Yesus, para rasul merasa bahwa nyawa mereka bisa sama seperti Yesus, guru dan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam keadaan kacau, ketakutan,
dan ketidakpastian, Tuhan Yesus hadir dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata-kata Yesus ini, "damai sejahtera bagi kamu," adalah sebuah ungkapan sangat tepat dan sangat cocok untuk para rasul. Ibarat orang yang sedang haus, tidak ada hal lain yang mereka butuhkan selain air. Atau orang yang sedang lapar, yang pasti sangat membutuhkan makanan. Demikian juga dengan para murid Yesus. Pada waktu itu, hati dan pikiran mereka sangat tidak damai, tidak tentram, dan tidak bahagia. Namun, justru dalam keadaan yang demikian, Yesus hadir dengan membawa damai dan sukacita. Damai dan sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus mampu melawan dan mengusir rasa khawatir, takut, dan ketidakpastian akan masa depan para rasul. Tidak hanya memberikan ungkapan damai sejahtera bagi kamu, Yesus juga menghembusi para rasul dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus inilah yang telah dijanjikan oleh Yesus. Roh Kudus inilah yang akan memberikan damai dan sukacita yang sejati. Roh Kudus inilah yang akan menyertai para rasul. Oleh karena itu, para rasul tidak perlu takut. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Dengan merayakan Pentakosta, kita umat Kristiani disadarkan dan diingatkan kembali tentang peran dan tugas Roh Kudus, tidak hanya dalam kehidupan gereja dari masa ke masa, tetapi juga dalam kehidupan pribadi umat Katolik. Roh Kudus sendiri sesungguhnya adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Dan setelah Tuhan Yesus wafat, bangkit, naik ke surga, tugas dan peran Yesus digantikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan membimbing dan menyertai para rasul, menyertai gereja, dan menyertai kita semua sampai akhir zaman. Namun, ada satu hal yang unik dari teks bacaan Injil pada hari ini dan dipraktekkan dalam gereja Katolik, yakni terkait kuasa mengampuni dosa. Para rasul diberikan kuasa untuk mengampuni dosa manusia, apapun jenis dosanya. Hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni, yakni dosa melawan Roh Kudus. Dan praktek untuk mengampuni dosa manusia sesuai pesan Yesus dapat kita lihat dan rasakan dalam sakramen tobat. Pada saat kita mengaku dosa, uskup atau imam mewujudkan sabda Yesus dengan mengampuni dosa yang telah kita lakukan. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk hidup dalam Roh Kudus yang dapat membuat kita boleh mengalami dan sukacita ilahi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus, para rasul dan penggantinya, uskup dan para imam memiliki kuasa atau kewenangan untuk mengampuni dosa, khususnya melalui sakramen tobat. Bantulah kami, umat-Mu, agar hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.